Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa berita yang cukup mengejutkan, di mana ada saudara kita yang pergi ke Yaman. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin membuktikan semua cerita-cerita Habib-Habib yang ada di Indonesia, yang katanya jalan di Yaman itu nggak diaspal hanya gara-gara supaya tidak terinjak sepatu, karena jalan itu sudah dilewati wali, sehingga jalannya kalau diinjak sepatu itu mengotori jalannya, sehingga jalan-jalan di sana dibiarkan tidak diaspal. Ternyata bohong. Terus banyak sekali cerita-cerita yang diunggul-unggulkan di Indonesia, terus di sana dibuktikan semua, hampir semuanya itu bohong. Malah yang nanya itu dikatakan, kamu itu orang gila itu, kayak gitu kok ditanya-tanyain. Padahal itu benar, ingin membuktikan benar nggak apa yang dibilang oleh Habib-Habib yang ada di Indonesia itu. Ternyata bohong ya. Jadi jangan percaya cerita-cerita Habib, ya, cantengan yang ada di Indonesia. Mereka tukang bohong, tukang dusta. Tujuannya satu, ya, untuk mengikat muhibin supaya jangan pada pergi. Karena kalau muhibinnya pergi, para Habib di Indonesia nggak bisa makan. Karena mereka makannya tuh dari minta-minta kepada mukibin ya. Jadi sayang sekali kalau mukibinnya pada pergi, otomatis ladang atau tempat cari makannya hilang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa yang saya dapat di Yaman, kenyataan yang ada di Yaman dengan jujur, tidak akan dengan membangun dengan framing dan juga dengan kebohongan. Dan memang guru-guru kita selalu menganjurkan agar ini jujur, as-sidq ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada as-sidq ma'an-nas, jujur kepada manusia. Dan insya Allah saya akan menyampaikan beberapa perkara nanti, dan saya tidak ingin membenci siapapun, saya juga tidak ingin merendahkan siapapun, tapi saya ingin bagaimana ini sebagai nasihat buat kita semuanya, atau khusus Mbak Alawi, bahwasanya cobalah dicerna, dipikirkan dengan hati, agar kalian itu tidak terus-terusan dijadikan bulian masyarakat atau dijadikan tuduhan-tuduhan pembohong atau segala macam. Teman-teman, masalah Mbak Alawi ini, yang kenapa saya gigih sekali mencari di Yaman, karena ini masalah akidah dan negara kita tercinta, bukan masalah kepentingan atau uang dan segala macam. Terus yang kedua, teman-teman, saya sampaikan juga, agama ini adalah nasihat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengingkari sebuah kebatilan. Kalau kalian melihat kebatilan, maka hendak kalian mengingkari dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa juga dengan hati. Dan itu adalah adfa'ul wadhalika adfa'ul iman. Demikian itu adalah termasuk lemahnya iman. Dan di sini, teman-teman, saya tidak akan memfitnah klan Ba'alawi dan saya tidak akan framing. Insya Allah saya akan berusaha mungkin untuk insaf, berada di tengah-tengah, untuk menyampaikan kebenaran yang saya temukan di Yaman, yang nanti insya Allah kita buktikan satu persatu yang beredar di negeri kita tercinta. Tentang Faqih al-Muqaddam, beberapa ahli tarikh, seperti orang-orang ini, ahli sejarah tentang Faqih al-Muqaddam ini, memang orang ini didengar begitu saja, tapi tidak ketahui di mana dikubur, matinya di mana nggak ada yang tahu, cuma didengar. Cuma kalau masalah nggak terkenal, cuma hanya beberapa orang, tergelincir orang yang tahu. Beberapa daerah saya datangi, karena mereka mengatakan sofra wal istifadah, saya ingin buktikan tentang kesofrahannya si Faqih al-Muqaddam itu, teman-teman. Ternyata beberapa daerah saya tanyakan tentang Faqih al-Muqaddam,
itu tidak, kebanyakan 99% orang-orang Yaman tidak kenal. Suhra wal istifadah itu kan seseorang yang dikatakan suhra itu kan dia itu muktabar, sangat terkenal dari ujung ke ujung, dari fatwanya, dari tulisannya, terus dari kitab-kitabnya pasti terkenal. Cuma yang saya temukan tentang Fakih Al-Muqaddam di Yaman ini tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Contohnya mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali sehari, atau 15 kali 25 kali sehari, 27 kali sehari, atau 7 kali sehari. Itu hadis-hadisnya di riwayat-riwayat tentang Fakih Al-Muqaddam tertulis dalam kitab mereka itu, di dalam Syarah Ainiyah kitab Alawi itu memang tertulis wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marot, terus wa fi riwayatihi sab'ina marot, wa fi riwayatihi sab'a marot. Jadi di situ memang di kitab Ba'lawi mereka memang meyakini bahwasanya Fakih Al-Muqaddam nenek moyang mereka itu 70 kali dalam sehari. Dan kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sepakat tidak ada yang bisa mi'raj kecuali Nabi SAW. Saya itu dia sering ke Aden, ke Taif, terus ke Yafi, ke Maho, menanyakan tentang Fakih Al-Muqaddam. Itu rata-rata nggak ada yang kenal. Malahan kalau saya tanya tentang Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani, itu malah suhroh di kalangan masyarakat Yaman. Dan beberapa lab saya waktu di TikTok itu banyak sekali teman-teman saya tunjukkan sambil lab. Saya tanyakan orang-orang Yaman, dari tentaranya, mau dari pelajarnya. Saya tanya tentang Fakih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani. Malahan banyak yang menjawab katanya kalau Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani itu mereka kenal. Tapi kalau Fakih Al-Muqaddam, wallahu a'lam, nggak tahu kata mereka. Saya beberapa tokoh agama saya temui seperti ulama Syafi'iyah sendiri ya, yang ada di Tarim, yang menentang Umar bin Hafid. Jadi teman-teman, banyak sekali ulama Syafi'iyah yang menentang Umar bin Hafid yang ada itu di Tarim. Mereka itu memiliki dars-dars di masjid di Tarim. Itu sangat banyak yang menentang Umar bin Hafid. Kenapa mereka menentang? Karena perbuatannya Umar bin Hafid ini sangat menyelisih akidah, menyelisih pokok kita dalam agama kita. Yang coba bayangin teman-teman, setiap beberapa tahun bisa mereka melahirkan tempat ibadah baru di Tarim. Yang dulu hanya adanya kuburan Hud alaihissalam, yang mereka pun yakini kuburan Hud itu jadi kuburan Hud itu teman-teman bukan diyakini dengan penglihatan mata, bukan diyakini dengan ada saksi yang lihat adanya di tempat itu, bukan. Tapi itu kuburan Hud itu diyakini dengan mimpi. Jadi ada seorang Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, dia mimpi bahwasanya kuburan Hud itu ada di situ, dan dia mimpi kuburan Hud datang berziarah kepada beliau. Wahai Abu Bakar bin Salim, in lam tazurni sa'ajuruka. Kalau kau tidak ziarahiku, maka aku yang akan menziarahimu. Jadi itu dalam kitab mereka tertulis gitu loh, bahwasanya kuburan Nabi Hud alaihissalam itu sendiri mereka yakinkan, dan mereka bikin kuburannya itu bukan dibangun dengan ilmu, dengan sejarah, bukan juga dibangun dengan penglihatan, tapi dibangun dengan mimpi. Dan itu yang lebih membodohkan lagi, sudah dibangun dengan mimpi, mereka jadikan tempat tawaf. Gitu loh. Ada syekh yang penulis kitab, di antara kitab yang beliau tulis adalah Al-Quburu fil Yaman. Itu kitabnya Al-Quburu fil Yaman. Itu Imam Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim. Dia membongkar dan membantah habis-habisan tentang adanya kuburan palsu dan membangun kuburan palsu yang dibikin oleh Ba'lawi. Itu sangat terkenal kitab itu, namanya Al-Quburu fil Yaman. Al-Quburu fil Yaman. Itu nama kitabnya. Iya. Saya pernah di lab itu, saya pernah tunjukkan ke teman-teman nama kitabnya, sampelnya saya pernah tunjukkan. Dan ini ulama Syafi'iyah yang masih lurus, beliau sangat menentang. Dan di dalam kitab itu juga ada terdapat, saya baca sendiri kitabnya, bahwasanya di tahun 135 Hijriyah atau malam saya lupa ya, dia itu ternyata yang menggagas pertama memasangkan kain, menaruh bunga-bunga, menghiasi kuburan, itu adalah seorang Habib pelakunya. Itulah. Di dalam kitab itu tertulis maka yang menggagas pertama untuk membangun kuburan, menaruh kain, terus menaruh bunga-bunga seperti di Indonesia itu kan kuburan kayak megah banget, itu ada bunga. Itu memang di dalam kitab mereka. Itu memang yang dibantah itu oleh ulama Syafi'iyah yang ada di Tarim ini.
memang di dalam kitab itu ada gitu. Jadi gini teman-teman, orang Asy'ari atau orang tasawuf itu sendiri di Tarim itu teman-teman, ada memang tasawuf yang masih lurus, dan memang tasawufnya Umar bin Hafid ini memang tasawuf yang agak lain, yang sulit bisa ditebak. Rata-rata ada beberapa ulama tasawuf yang saya temui ya, saya juga nanya fikih di mereka karena mereka sangat luar biasa tentang kefikihannya. Ulama-ulama tasawuf ini, ulama Syafi'iyah ini yang disebut tadi, mereka itu sangat menentang keras dengan apa yang dilakukan di dekat-dekat Darul Mustafa itu, atau itu kuburan. Ada yang lebih parah teman-teman ya. Setelah tempat tawaf kuburan Hud alaihissalam beberapa puluhan tahun diresmikan, itu ada lagi tempat tawaf yang kedua, namanya mi'rab. Mi'rab itu teman mereka namakan mi'rab. Itu kata mereka jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Hadramaut dan minum air, gelasnya dia lupa. Gitu loh. Mereka yakini itu, dan gelas itu sekarang dibikinkan seperti dibikinkan sebuah kayak menara gitu, terus untuk ditawafin juga. Gitu. Saya bingung, kata mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ke Hadramaut atau ke Yaman lah taruhlah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Uwais Al-Qarni kok masih jadi tabi'in, nggak jadi sahabat gitu? Padahal dia adalah manusia yang Nabi SAW perintahkan ke Umar bin Khattab kalau ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni minta doa kepada dia. Dia datang dari Yaman. Kalau memang Nabi pernah ke Yaman, kenapa orang-orang ini yang pengen ketemu dengan Nabi tidak jadi sahabat gitu? Tetap sejarah mencatat mereka adalah tabi'in. Itu lucu juga, lucu. Jadi kalau bilang Nabi pernah datang minum air, terus gelasnya dia taruh di Hadramaut, kalau menurut saya itu adalah palsu, tidak dibenarkan dalam syariat. Itu adalah cerita dongeng. Mereka selalu melakukan setiap bulan Sa'ban, kalau nggak Sa'ban Muharram, mereka ini dari segala penjuru mereka datang keliling kayak tol Ka'bah. Jadi mereka keliling kayak seperti tol Ka'bah begitu. Jadi memang itu kalau menurut saya itu semua bisnis, masalah fulus. Iya. Saya itu yang saya paham itu. Ulama-ulama Syafi'i yang ada di Tarim itu menyerang lewat mimbar, lewat mikrofon tentang kesesatan dan tidak bolehnya hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Hafid yang mereka tentang itu banyak sekali. Gitu. Jadi gini teman-teman, dipahami dulu ya, adanya Durian Nabi atau klan Ba'alawi ini terjadinya 30 tahun yang lalu. Ini ahli-ahli tarikh yang saya temui di Yaman yang mengaku klan Ba'alawi atau sampai detik ini kita kenal di Indonesia Rubito Alawiyah, itu terjadinya 30 tahun yang lalu. Dulu yang ada di Yaman itu cuma hanya 2 nakobah. Ada Al-Hasani dan ada Bani Hasim. Dan Ba'alawi dulu mereka mengaku-ngaku mereka dari Bani Hasim. Itu awal-awal mulanya. Awal-awal mulanya mereka belum berani ngaku mereka adalah Habib atau Durian Nabi. Mereka masih menempelkan diri mereka ke Bani Hasim, yang mungkin di Yaman itu Bani Hasim ini adalah orang-orang bawazir dan pecah-pecahannya, seperti itu. Itu sejarah mencatat itu orang-orang ahli tarikh. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi.